Apa yang membuat kami harus menerima kehidupan dalam pengasingan yang mulia? Dosa dari membunuh sang resi bukan hal yang disengaja, bukan? Ini bukan hukuman dari dosa, Madri. Tapi karena kelengahanku. Kalau seorang raja mulai melakukan kejahatan tanpa sengaja, keadilan dan kedamaian tidak akan mungkin ada di kerajaan. Waktu kau memintaku untuk mengambil kulit rusa itu, harusnya aku juga sudah pikirkan itu. Itu artinya aku yang salah. Dan aku menerima itu. Hukum aku untuk itu. Tapi apa gunanya bagimu untuk menjalani penderitaan yang panjang dalam pengasingan? Tidak, Madri. Ini bukan salahmu. Meminta sesuatu pada seorang suami bukanlah hal yang salah. Lalu salah siapa? Yang mulia? Keinginan untuk memenuhi keinginanku adalah sebuah kesalahan. Bukankah begitu? Aku mengerti. Semua sudah terlalu jelas. Mulai sekarang, Yang Mulia akan selalu mendengarkanmu. Dan bukan aku. Aku akan pastikan itu. Sama sekali bukan begitu maksudku. Jangan mencari kesalahan, Madri. Terimalah saja bahwa kesalahan telah dilakukan. Aku menerimanya. Aku memang telah menerimanya. Tapi bagaimana akibatnya bagi anak-anak kita yang bahkan belum lahir ke dunia ini? Kalau mereka lahir di hutan, mereka hanya akan bisa berharap saja pada tahtanya. Madri, untuk anak-anak yang belum lahir itu pun, kenapa kau sudah merencanakan masa depannya? Apapun takdirnya, akan menjadi takdir mereka. Aku seorang putri. Keturunanku harusnya dinobatkan sebagai penguasa. Dan itulah yang diajarkan padaku sejak aku kecil. Jadi aku pun berhak untuk mengkhawatirkan masa depan mereka dari sekarang. Dalam keturunan Kuru bukan begitu caranya. Kecuali mereka memang mampu untuk itu. Apa hanya anak-anakmu saja nanti yang mampu untuk itu, Kak? Dan bukan anak dariku? Kalian berdua tidak akan bisa punya anak. Apa maksudnya, tuanku? Maka aku mengutukmu. Jika kau berhubungan dengan wanita, dan apabila kau melakukan keintiman dengan wanita itu, maka kau akan mati. Itulah alasannya. Kenapa aku memutuskan untuk mengasingkan diri. Aku juga akan ikut denganmu, tuanku. Tidak, Kunti. Penderitaan dalam pengasingan bukanlah untukmu. Kalian berdua akan tetap tinggal di sini. Tanpa seorang suami, istana akan sama seperti hutan, tuanku. Tapi jika suami ada di sisinya, sebuah gubuk sekalipun akan terasa seperti istana. Aku masih tidak mengerti dengan arti dari keputusanmu. Tapi kalau kau sudah mengambil keputusan itu, dan kakak juga mau ikut denganmu, maka aku juga akan ikut denganmu. Kalau tempat kakak adalah berada di sisimu, maka aku pun juga harus berbagi nasib yang sama. Aku telah datang ke Hastinapura bersamamu. Maka aku pun harus pergi. Pergi kemanapun. Kau membawaku nanti. Itu akan jadi tempat yang sangat berbeda. Hanya kerja keras yang jadi takdirmu nanti. Kejahatan telah dilakukan oleh kita bertiga. Maka begitu juga untuk hukumannya. Dan pertobatan untuk itu akan dilakukan oleh kita sendiri. Tuanku, silakan atur perjalanannya. Madri, kau harus bersiap untuk perjalanan ini. Penderitaan, kesedihan, perencanaan, dan juga kehidupan. Kesadaranku sendiri semakin jauh.
Dari hal-hal seperti itu, semua begitu samar-samar bagiku. Bisma, aku tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Ibu Ratu sedang mengalami penderitaan. Pasti ada alasan di balik semua ini, Bisma. Kau lihat perahu itu? Bahkan arus yang deras dari sungai itu tidak akan bisa menenggelamkannya. Tapi jika ada lubang kecil muncul di dalamnya, maka perahu itu pun akan tenggelam. Lubang yang sama telah membuat kerajaan Hastinapura dalam bahaya. Kalau Pandu turun tahta seperti ini, maka Hastinapura akan kembali menjadi lemah. Bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Karena sekarang masyarakat pasti akan membicarakannya. Seluruh rakyat pasti akan sedih melihat rajanya pergi. Jika masyarakat merasa sedih dan kesal, pasti kita akan menjadi lemah. Kau sudah tahu itu, Bisma. Aku tidak akan membiarkan tahta Hastinapura kosong. Berarti kita harus umumkan Destrarastra sebagai raja. Tapi itu akan melawan kebenaran dan juga tradisi, Bisma. Destrarastra tidak perlu dinobatkan. Dia akan langsung menjadi raja. Dia tidak bisa melakukan Ratsuya Yajna, tapi dia bisa memberikan keadilan dan memberikan kebenaran. Kau benar juga, Bisma. Di masa depan, anak manapun yang lahir di garis keturunan Kuru pasti harus dinobatkan untuk itu. Tapi Bisma, apa Destrarastra mau melakukan itu? Yang mulia! 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 Maafkan aku. Aku telah membuat kesalahan yang besar, Yang mulia. Ada apa, Sangkuni? Yang mulia! Yang mulia! Aku memberitahu Bisma bahwa tata yang ditawarkan dengan cara yang sederhana tidak akan bisa diterima olehmu. Ternyata aku melakukan kesalahan yang besar, Yang mulia. Kau benar juga, Sangkuni. Aku tidak mau makan makanan orang lain. Aku tidak mau dikasihani oleh siapa. Kasihan. Aku tahu itu, Yang mulia. Sekarang aku sudah mulai mengerti dirimu. Karena itulah, sebelum siapapun berpikir untuk memberikan tahtanya kepadamu, aku sudah mengalihkan pembicaraannya. Tapi setelah aku pikir-pikir kembali, Yang mulia, raja dari Pancala mungkin bukan keturunan Bharata, tapi keturunan Chandra. Lalu bagaimana kalau kita undang dia untuk mengatur kerajaan kita, Hastinapura? Apa sebenarnya maksudmu, Sangkuni? Aku bisa membuatmu dipenggal karena pemikiranmu itu. Tapi untuk itu, Yang mulia, harus ada orang yang berkuasa. Dan anakmu sendiri belum lahir dari rahim adikku tercinta. Dia tidak akan bisa dijadikan raja sebelum kau menjadi raja. Tapi kau menganggap kerajaanmu sendiri sebagai sebuah pemberian. Pandu nanti akan punya anak. Dia yang akan menjadi raja. Tapi sebelum itu tanggung jawab Hastinapura harus dipegang oleh Ibu Ratu dan Paman. Yang mulia, Raja Pandu tidak akan bisa punya anak, Yang mulia. Apa? Aku juga tahu bahwa Resi Kindama telah mengutuk adikmu. Kalau yang terjadi seperti ini, maka ternyata ini bukan karena kasihan, Yang mulia. Tapi kalau kau menganggapnya seperti itu, maka tidak ada jalan keluar lagi. Perhatian! Bisma yang agung sedang datang ke tempat ini! Salam, Paman. Semoga panjang umur. Salam, tuanku. Salam. Destrarastra, setelah Pandu pergi mengasingkan diri, tahta Hastinapura menjadi kosong. Seorang raja akan dibutuhkan. Nah, Dewan Menteri sudah memutuskan
Untuk menggantikan Pandu, kau harus umumkan diri sebagai raja. Demi kemakmuran Hastinapura, kau harus menanggung tanggung jawab ini, Destrarastra. Aku butuh seorang anak. Cari jalan keluarnya. Kalau tidak, aku akan dapatkan seorang anak dari wanita lain, Gandhari. Kau punya kekuatan untuk itu, Kunti. Dapatkanlah seorang putra yang mengenal kebenaran dan mengerti keadilan, supaya bisa menjadi penerus bagi keturunan Kuru, Yudhistira.